Kenapa hidupmu selalu kerasa bosan? Oleh karena itu, pada video kali ini kamu akan tahu alasan kenapa kamu selalu ngerasa bosan hidupnya dan juga solusinya. Sehingga bisa mengurangi rasa bosan yang kamu alami. Aku tahu banget nih karena aku juga ngerasain kayak kamu yang ngerasa gampang banget bosan hidupnya. Terutama nih buat kamu yang lagi kuliah. Oleh karena itu, video ini akan kita bahas 3 alasan kenapa kamu bisa ngerasa bosan dan cara buat atasinya. Tanpa basa-basi, langsung aja kita ke poin yang pertama. Kurang tahu tujuan hidup di dunia ini. Dengan minimnya pengetahuan kita terhadap tujuan kita ada di dunia dapat membuat kita kehilangan arah serta cepat ngerasa bosan. Aku sangat tertampar dan mungkin kamu juga bisa ngerasain apa yang aku rasakan ketika tahu sebuah ayat di surat Az-Zariyat yang artinya, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Nah, ayat ini nih jelas banget dan gak ada samar-samarnya sama sekali bahwa tujuan kita di dunia ini cuma satu. Inti dari kita ada di sini adalah karena kita harus beribadah kepada Allah. Kalau misalnya ayat ini udah tertanam di diri kita, ini akan meminimalisir rasa bosan yang kita alami karena kita tahu tujuan kita nih ngapain. Coba deh, bayangkan ada 2 orang, sebut aja namanya Andi dan juga Anton. Kalau misalnya ada kesamaan nama, maaf ya, ini cuma contoh doang. Andi ini nggak tahu ayat yang tadi, tapi si Anton sebaliknya. Dia benar-benar ngasapin ayat tersebut. Yang terjadi di diri Andi adalah Andi akan rentan ngerasain bosan dan juga terus bertanya-tanya, aku ngapain sih ada di dunia ini? Nggak ada arah sama sekali. Dan juga sekarang kita bandingkan sama si Anton. Anton ini orangnya tahu ayat yang tadi dan dia tanemin ke dalam hati dia dan juga dia amalkan. Apa yang akan dia lakukan? Yang akan Anton lakukan pasti berbeda banget sama yang Andi lakukan. Paginya bangun sholat subuh, siangnya sholat zuhur, asarnya nanti nggak lupa, maghribnya nggak lupa lagi, isyanya juga rutin. Intinya dia rajin banget sholat, dia rajin beribadah. Kenapa dia bisa gitu? Karena dia tahu tujuan dia di dunia ini ngapain, tujuan dia di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia nggak gampang banget bosan dan dia punya arah hidupnya itu mau kemana. Dari cerita ini kan udah jelas nih siapa yang punya arah, siapa yang gampang bosan. Itu kan udah tahu karena dia udah tahu ayat ini, ayat yang tadi aku sebutkan. Mungkin sebagian dari kamu udah ada yang tahu ayat ini dan juga mungkin ada sebagian dari kamu yang belum tahu ayat ini. Dan buat kamu yang belum tahu ayat ini, paling nggak nih kalau misalkan teman-teman tahu, teman-teman ini bisa ajakin ke teman-temannya ataupun ke keluarganya ngasih tahu kalau ini loh ayat ini nih supaya kita nggak gampang bosen. Ini loh tujuan kita ada di dunia ini nih. Kalau teman-teman bisa sebarin, nanti kan kebaikan tersebut teman-teman juga bisa dapat pahala dari orang yang teman-teman ajakin tadi. Itu tadi kalau kita ngomongin tentang agama ya. Terus sekarang kita ganti konteksnya menjadi seorang mahasiswa. Kenapa seorang mahasiswa itu bisa merasakan bosen? Nah, salah satunya masih dalam poin ini dia nggak punya tujuan. Dia nggak ada tujuan yang pengen dia capai. Kenapa? Contoh ya, kalau mahasiswa nggak punya tujuan pengen saya kuliah, apa yang akan terjadi? Dia akan gampang kerasa bosan karena dia nggak ada tujuan sama sekali. Padahal tujuannya itu udah jelas. Tapi dia nggak menetapkan itu sebagai tujuan. Dia tidak menetapkan skripsi tersebut menjadi tujuan yang dia tetapkan. Akhirnya apa? Dia nggak pernah mikirin skripsi. Dia cuma mikirin hari ini ngapain, main game, ya udah hari ini mah ngalir aja kayak air. Paginya bangun, tidur sampai malam, cuma scroll sosial media, misalnya. Nah ini nih, dia kan gak ada tujuan nih. Padahal dia udah ada tanggungan, dia harus skripsi. Karena dia gak mikirin skripsi ya, jadi dia gampang bosen ya cuma main sosial media doang. Itu tuh alasan pertama. Alasan kedua, kebanyakan scrolling sosial media. Aku juga ngerasain dan juga kamu pasti ngerasain kalau kita itu kebanyakan bermain sosial media. Kebanyakan scrolling YouTube, Instagram, TikTok, ataupun sosial media apapun itu, pasti ada tuh yang namanya kita bosen banget. Misalkan kita udah setengah jam scrolling sosial media. Apa yang akan terjadi? Kita akan nggak bisa berhenti-berhenti dari bermain sosial media tersebut. Dan akhirnya setelah 1 jam, 2 jam, kita menetap di kegiatan tersebut yang ada apa? Yang ada adalah rasa bosan tuh menghampiri diri kita. Itulah penyebabnya kenapa kita gampang bosan. Karena kita keseringan scrolling sosial media, sesimpel itu. Dan juga dengan kebanyakan kita scrolling sosial media ini dapat membuat kita nggak bisa fokus kepada hal apapun itu. Kita mau belajar jadi nggak fokus, kita mau baca buku jadi nggak fokus, bahkan
Kita mau ngerjain tugas apapun itu nggak fokus. Kita mau ngerjain pekerjaan rumah apapun itu nggak bisa fokus. Karena kita keseringan scrolling sosial media. Kita kecanduan scrolling sosial media. Dan dari kegiatan kita yang keseringan bermain sosial media itu tuh yang mengakibatkan membuat kita, hidup kita, kegiatan kita monoton gitu-gitu aja. Bayangin deh, 1 jam ngabisin waktu buat main sosmed. Yang kita lakukan cuma scrolling doang. Itu tuh monoton dan itu bisa bikin kita bosen banget. Bukan cuma bikin kita bosenin, itu bikin kita ngabisin waktu kita yang berharga dan gak ada manfaatnya sama sekali. Mungkin ya, aku juga terkadang masih melakukan hal tersebut, tapi paling gak kita berusaha nih, kita sadar kalau bermain ini bisa mengakibatkan kita kehilangan waktu kita yang berharga. Dan juga gak ada yang kita dapatkan dari scrolling sosmed tadi. Untuk kamu yang mungkin ngerasa kecanduan sosmed tadi, gak bisa berhenti dari sosmed tadi, solusinya adalah kita harus tahu tuh waktu kita, harus tahu batasan kita harus off. Kita tahu jam segini ngapain, oh nanti 1 jam lagi kita baca buku. Sekarang ini waktunya mandi, segala macam lah. Intinya hal lain selain sosial media yang bisa kita sibukin kepadanya. Dan juga solusi lain untuk kita mengatasi kecanduan ini, sehingga kita nggak ngerasa bosan lagi hidupnya, adalah kita nggak masalah scrolling sosmed, tapi kita harus pinter-pinter filter. Kita tahu mana konten yang bisa bermanfaat kita, mana konten yang relate untuk upgrade diri kita, untuk perkembangan diri kita. Mungkin di sini ada yang bertanya, ngapain buka sosial media kalau isinya konten edukatif? Kalau nanti ujung-ujungnya juga ngabisin waktu buat scrolling sosial media doang, gini deh. Gini. Sekarang itu kita di zaman yang privilege banget. Kita ada di zaman yang serba enak, kita dibanjiri dengan banyak banget informasi, banyak banget sumber ilmu yang bisa kita dapatin di YouTube tersebut. Yang mana ini nggak bisa kita dapatkan pada zaman dahulu. Kalau zaman dulu, kakek kita, bapak kita, ibu kita, kalau mau mengetahui sebuah ilmu, dia harus datang ke tempat les, dia harus datang ke guru untuk mendapatkan sebuah ilmu. Akan tapi sekarang tuh akses ilmu kita dibukakan banget. Oleh karena itu kita bisa banget mensyukuri dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan waktu kita untuk mengkonsumsi konten-konten yang bermanfaat, yang bersifat edukatif ini. Contoh, kita pengen belajar bikin skripsi. Ada tuh di YouTube banyak tutorial bagaimana cara mengerjakan skripsi yang baik. Contoh lagi, kita pengen belajar bahasa baru. Misalkan nih, aku pengen belajar bahasa Arab, ya udah aku tinggal cari di YouTube cara belajar bahasa Arab dari nol. Nanti ada tuh pasti 1, 2, 3 banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan di YouTube tersebut. Pokoknya banyak banget sumber informasi yang bisa kita ambil dan kita manfaatkan teknologi ini sebaik-baiknya untuk perkembangan diri kita sehingga kita nggak larut-larutan doang di latuan sosial media yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Alasan yang ketiga, nggak punya to-do list. Untuk alasan ketiga ini mungkin hampir mirip dengan poin nomor 1 ya. Kan poin nomor 1 kita omongin kalau kita itu bisa bosan hidup kita itu bisa bosan karena kita nggak ada tujuan sama sekali. Nah, kalau yang poin nomor 3 ini kita bisa banget jadi orang yang sangat bosan karena kita nggak punya waktu. Kenapa ini penting banget? Karena dengan to-do list inilah yang menjadikan hidup kita lebih teratur, lebih ada arahnya sehingga kita nggak cuma ngalir doang, nggak cuma samar-samar. Dengan ini kita bisa mengukur nih dan juga terukur bagaimana hari kita mengatur waktu, bagaimana kita manajemen waktu, sehingga kita nggak gampang-gampangan buat buang-buang waktu untuk scrolling di sosial media ataupun buang-buang waktu untuk nongkrong-nongkrong yang nggak jelas manfaatnya apa. Dan dengan to-do list ini kita bisa meminimalisir rasa bosan kita, karena kan pada hakikatnya kita itu bosan karena kita nggak tahu mau ngapain. Nah, kita bisa mencegah dengan menulis to-do list harian, kalau bisa kita lengkapin. Nanti juga kalau udah rajin, nulis yang mingguan. Lalu kita bisa nulis yang bulanan. Kalau lebih expert lagi, kita nulis to-do list tahunan. Sehingga dengan adanya to-do list ini, kita harapkan bahwa kita bisa mengatasi rasa bosan kita dan lebih aktif lagi di dunia nyata ini. Dan dalam menulis to-do list ini, terkadang nih kita melakukan kesalahan dalam menulisnya, yaitu menulis to-do list di pagi hari setelah bangun tidur. Ini yang dulu aku lakukan dan aku baru sadar kalau itu tuh salah banget. Kenapa? Karena sebaiknya itu kita menulis to-do list ya di malam hari, kita buat to-do list untuk besok harinya. Sehingga besok kita nggak bingung lagi bangun tidur, oh aku mau ini, aku mau scripting misalnya, aku mau editing misalnya, ataupun apapun itu. Ini dalam hari tersebut kita nggak bingung, nggak mikir-mikir, dan sudah terukur aku mau ngapain aja di besok harinya.
Dengan ada tools ini diharapkan kamu itu nggak gampang bosan lagi dalam hidup serta udah punya tujuan dan sekali lagi nggak menghabiskan waktu untuk bermain di sosial media dan menjadikan diri kamu itu lebih terukur, lebih terarah sehingga ada yang bisa kamu tingkatkan setiap hari meskipun peningkatan tersebut peningkatan kecil itu nggak masalah. Yang penting konsisten sebagaimana yang ada di buku Atomic Habits. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Oh ya, buat kamu yang pengen gak bosan lagi, apalagi dalam baca buku, silahkan tonton video di sebelah kiri sini ya.